Shalom jemaat Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kita. Kita percaya bahwa ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang boleh kita terima. Sore hari ini, mari kita akan sama-sama, kita mau datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memulai doa lawatan kita sore hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih dari pagi sampai saat ini. Tuhan menyatakan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami memberi hati kami memberi waktu kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Dan biarlah segala pujian kami, segala kemuliaan kami hanya buat Engkau, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita merasakan bagaimana Tuhan itu baik buat kita, segala sesuatu yang boleh kita hadapi, segala sesuatu yang boleh kita alami, semuanya tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan. Kita mau sama-sama angkat satu pujian. Percaya bahwa janji Tuhan ada buat setiap kita. Haleluya Yesus. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, aku percaya. Katakan sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan buat janji setia-Mu buat kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku,
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih, kami percaya Allah yang hidup, Allah yang layak kami sembah. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Ya Rabbi, ya Rabbi, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Layak dipuji, layak disembah. Engkau Yesus, haleluya.
Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus Tuhan. Shikata karaba karaba shikira la 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 karaba ya raba shikira la 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 la. Ya raba shikira la 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 kata karaba shikira la 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 karaba ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah yang hidup, kami naikkan pujian kami. Allah yang berkuasa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak mempercayai Engkau. Karena kalau kami ada sampai saat ini semuanya karena Tuhan itu baik buat kami. Shiraba kata karama karaba shiraba karaba kata karaba karaba shiraba karaba karaba. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk sore malam hari ini Tuhan, untuk anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami memuji Tuhan, menyembah Allah sekalipun melalui online, tapi tidak mengurangi hadirat Allah. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini berbicara kuat kepada seluruh kehidupan kami, kepada semua orang yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Berkati firman-Mu ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara spesifik sehingga umat-Mu diberkati Allah, mendapatkan rema dari Tuhan. Firman ini bukan firman biasa yang mungkin saja berlalu begitu saja, tapi masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami, bahkan mengubahkan segala sesuatunya. Sebab firman-Mu adalah suluh pelita bagi jalan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Allah yang saya akan bawakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ulangi, Ulangan pasal yang ke-31 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu secara cepat. Judulnya adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini betul-betul datang dalam kehidupan
kita pada malam hari ini, memang konteksnya itu berbicara masalah ketika Yosua dipilih oleh Tuhan melalui Musa untuk meneruskan perjuangan. Karena pada waktu itu mereka hampir masuk dalam tanah Kanaan. Tapi Musa memang tidak diperkenankan Tuhan masuk dalam Kanaan. Dan Musa sebagai pemimpin yang besar itu memberikan delegasi kepemimpinan itu kepada Yosua. Terpilihnya Yosua bukan kehendak dari Musa, itu memang Tuhan sendiri yang memilih. Tapi malam hari ini saya tidak akan membicarakan tentang kepemimpinan. Tapi mari kita perhatikan bahwa ternyata Yosua sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Yosua mungkin mendapat penunjukan langsung tersebut, di dalam benaknya mungkin dia berkecamuk, apa aku bisa ya? Wong dulu aja pemimpin besar seperti Musa itu, bangsa Israel itu mengalami banyak hal. 40 tahun Yosua itu mengikuti perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tahu betul peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Mungkin dia merasa takut, mungkin dia merasa gentar, mungkin dia berkata, aku gak sebanding dengan Musa. Maka dari itulah Tuhan melalui Musa berkata kepadanya pada ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Jadi perkataan ini seakan-akan memberikan kekuatan kepada Yosua. Mungkin Yosua merasa gentar. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Yosua pasal yang pertama, Tuhan pun datang kepada Yosua secara pribadi. Bahwa ternyata Yosua itu mendapatkan sesuatu tepat seperti yang Musa katakan. Bahwa Tuhan akan menyertainya. Tepatnya dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Alkitab mengatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Hal yang sama datang kepada saudara. Mungkin kekuatan saudara saat ini terbatas. Mungkin hal-hal yang saat ini saudara hadapi membuat kekuatan saudara menjadi sangat-sangat kecil. Seperti Yosua yang berkata, apa aku bisa ya? Tapi ternyata penyertaan Tuhan itu datang kepada Yosua. Dan Allah yang sama, Allah yang menyertai Yosua dan Musa, Allah yang sama juga akan menyertai saudara menghadapi berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang tertuang dalam Alkitab. Apapun saat ini yang saudara sedang butuhkan, bahwa Tuhan itu pasti akan datang kepada saudara. Nah, janji penyertaan itu memiliki dua sisi Bapak Ibu. Sisi pertama itu adalah dari sisi Allah. Allah yang berjanji memberikan penyertaan itu bukanlah pribadi yang mencela-mencele, yang hari ini berkata A, besok berkata B, pagi berkata C, siangnya berkata yang lain. Tidak. Ketika Allah berjanji kepada kita untuk menyertai, maka Allah pasti akan melakukannya. Allah pasti akan melakukan tepat seperti yang saudara perlukan dalam kehidupan kita. Janji itu sekarang ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi jangan takut dan jangan gentar. Seperti Yosua yang diberikan mandat Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan.
kekuatan yang terbatas. Yosua tidak terlalu banyak mengalami pengalaman perang. Tidak terlalu banyak mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang lain. Tapi dia punya iman. Yosua sebagai pribadi yang diberikan mandat oleh Tuhan langsung untuk memimpin Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua mungkin tidak punya pengalaman perang. Yosua mungkin tidak memiliki hal-hal yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin untuk berperang. Yosua minim sekali pengalaman itu. Tapi orang yang semacam itu dipilih Allah untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, saudara mungkin berkata begini, aku ini siapa? Aku ini cuma orang biasa. Kekuatanku terbatas, modalku pun tidak banyak. Tapi Allah bisa memakai saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apapun yang saat ini saudara sedang alami, janji Tuhan itu akan selalu menyertai saudara. Janji Tuhan itu akan selalu ada dan tidak pernah sedetik pun Allah itu menggagalkan atau tidak mengenapi. Asalkan kita tetap berada di dalam jalur rencana Allah tersebut. Allah sanggup untuk menggenapi semua janji-janjinya dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan kepada saudara. Bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang saat ini mengalami kelemahan, mungkin imannya lemah, mungkin fisiknya lemah, mungkin hal-hal yang lainnya pun lemah, ekonominya lemah. Malam hari ini, saudara bisa angkat tangan saudara di depan layar, mungkin televisi atau laptop atau Android saudara, handphone saudara. Percayalah bahwa Allah pasti sanggup memberkati saudara. Kalau saudara yakin, mari nyanyikan pujian ini dengan sederhana. Bahwa Yesus, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Apapun yang saat ini aku alami, kelemahan-kelemahan apapun yang saat ini aku alami, Tuhan beserta dengan aku. Tuhan menyertai aku. Yesus, aku percaya dengan segenap hati, segenap jiwa. Susah amin. Imani pujian ini. Yesus aku Imani pujian. Yes. milikmu. Tuhan, Ku hidup karena hidup karena Engkau. dan hanya Yesus, aku percaya. Yesus aku Saudara yang sakit, saudara membutuhkan pertolongan. Malam hari ini Tuhan menjamah saudara. Yesus aku Kekuatan iman diberikan kepada saudara. Allah tidak akan meninggalkan saudara. Ku hidup karenamu. Sekali lagi, Yesus, aku percaya. Yesus aku Mengalir kesembuhan, mengalir Yesus aku pemulihan keluarga, mengalir segala sesuatu yang diperlukan hidup karenamu dan hanya untuk aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang saat ini membutuhkan pertolongan Allah. Baik itu kesembuhan, mungkin berkat-berkat secara rohani, kelemahan iman, mungkin berkat-berkat secara jasmani untuk usaha mereka, untuk pekerjaan mereka,
Apapun yang saat ini mereka butuhkan, Tuhan, dalam nama Yesus, mereka menerima janji Allah itu. Mereka merasakan kuasa itu mengalir dalam kehidupan mereka. Janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan yang sama akan menyertai kami, memberikan apa yang kami perlukan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Poin yang kedua, kalau tadi dari sisi Allah, yang kedua itu dari sisi manusianya. Karena begini, janji Allah sebagai pribadi yang maha kuasa itu berjanji melakukan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tapi dari sisi manusia, ternyata ada hal yang harus dilakukan. Penyertaan Tuhan tidak membatalkan semua yang harus dilakukan. Saya ulangi, penyertaan Tuhan tidak membatalkan semua yang harus kita lakukan. Ketika pertama kali Yosua mendapatkan mandat dari Tuhan melalui Musa, dan Tuhan pun berfirman kepadanya untuk menyertai dia, itu tidak menghalangi Yosua untuk tenang-tenang deh, biar aja pasti itu akan kalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tidak, dia tetap harus berperang. Ingat, penyertaan tidak membatalkan apa yang harus saudara lakukan. Artinya apa? Ada kewajiban yang harus saudara laksanakan. Contohnya begini, jika Anda percaya janji Tuhan untuk memberkati saudara, kan tidak mungkin saudara duduk-duduk enak di kamar, nggak bekerja. Toh Tuhan akan memberkati kita pada waktu tidur. Mending kita tidur aja deh, gitu. Baring-baring aja. Kan enggak. Ada hal yang harus dilakukan supaya kita bisa mendapatkan atau menerima dari janji Allah itu. Saudara harus bekerja, saudara harus mengolah, saudara harus mengaturnya dengan baik. Yosua mungkin berdarah-darah waktu berperang. Mungkin dia harus mengorbankan, katakanlah keluarganya, mungkin dia harus mengorbankan hartanya, dia mengorbankan kekuatannya, dia mengorbankan semuanya. Tidak menutup kemungkinan ketika mereka berperang, Yosua mungkin kena sabetan pedang dari lawan atau kena apa, luka. Mungkin saja. Itu berarti bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu tidak membatalkan hal-hal yang harus saudara lakukan. Saudara harus bekerja dengan sepenuh hati. Nah, dari sisi inilah yang harus saudara pahami. Setelah saudara mempercayai janji Allah, tugas saudara adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab saudara. Tidak mungkin karena saudara mentang-mentang percaya Yesus, jadi deh, aman deh, gak usah kemana-mana, berkat datang. Enggak juga, kita harus berjuang dalam kehidupan kita. Nah, ketika saudara berjuang, saudara mungkin pakai tanda kutip tadi berdarah-darah deh. Harus ngos-ngosan, harus mengeluarkan banyak keringat, harus berkorban banyak mungkin. Tapi justru saudara harus pahami bahwa Rasul Paulus pun mengalami penyertaan dan kuasa Allah bukan pada saat dia tenang-tenang. Justru ketika dia saat menghadapi sebuah kelemahan, di situ kuasa Allah sempurna. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, Alkitab bilang begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lihat, bahwa ketika Rasul Paulus menghadapi kelemahan, justru kuasa Allah sempurna. Bersyukur jadi kalau saudara menghadapi perjuangan yang sampai harus payah,
Seakan-akan kekuatan itu hampir habis. Seakan-akan semangat itu sudah nggak ada lagi. Seakan-akan tenaga saudara itu sudah hampir limit banget. Justru dalam keadaan semacam itu, kekuatan dan penyertaan Allah nyata dalam kehidupan saudara. Lakukan saja apa yang harus saudara lakukan. Mungkin saudara akan lebih keras dalam bekerja, lebih mengeluarkan tenaga, lebih profesional dalam bekerja dan hal-hal yang lain. Dan ketika saudara melakukan itu semuanya, saudara akan berkata, aku sudah gak kuat lagi nih. Justru saat semacam itu, saudara akan menikmati anugerah dan kuasa Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini lagi dengan segenap hati. Kemudian kita berdoa syafaat bersama-sama. Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Aku percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku karenamu dan hanya untuk Aku percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk karenamu. Hidup karenamu dan hanya untuk karenamu, hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Percaya janji-Mu, percaya penyertaan-Mu. Aku percaya Tuhan, percaya aku harus semangat, aku harus bangkit melakukan yang harus Bapak, kami berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan, mereka yang saat ini menghadapi kelemahan, mungkin fisiknya, mungkin keuangannya, mungkin usahanya, atau mungkin hal-hal yang lain, hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan mertua, dengan anak-anak mereka, terjadi konflik, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tidak ada orang yang mengerti pergumulan kami. Tapi malam hari ini kami berdoa untuk semua orang dan jemaat di tempat ini mengalami pengalaman semacam ini. Kuatkan mereka Tuhan. Allah yang menyertai Yosua, Allah yang memberkati Yosua, Allah yang sama datang kepada umat-Mu malam hari ini. Lawati mereka, datangi Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, buat mereka semangat kembali, buat gairah mereka menjadi menggebu-gebu kembali, buat roh mereka menyala-nyala kembali, sehingga mereka tidak mudah patah arang, mereka terus berjuang. Sekali banyak usaha yang harus mereka lakukan, justru dalam keadaan semacam itu, penyertaan Allah begitu sempurna dalam hidup mereka. Kami memberkati umat, memberkati jemaat. Kami juga berdoa buat kota kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati kota ini dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami
percaya kota ini akan mengalami sebuah musim yang baru. Musim di mana akan semakin banyak orang diberkati. Amin Tuhan, dalam nama Dibuat Tuhan makmur Amin. Kabupaten Blora. Dalam nama Yesus. Pertambangannya, pertaniannya, perikanannya, Dalam nama apapun Yesus. Tuhan, dalam nama Berkat Yesus. Tuhan mengalir, berkat Tuhan. Dibuat berhasil semua orang yang Amin. melakukan Yes. pekerjaan. Kami menolak kemiskinan, tapi kami memberikan kemakmuran atas Dalam nama kota ini. Yesus, Dalam Tuhan. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami juga, Pak Presiden, dengan jajarannya yang hari-hari ini mereka sedang menghadapi berbagai macam tuntutan demo. Tuhan akan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya mereka bisa mengambil langkah yang baik, langkah yang benar, sehingga semuanya bisa mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Orang-orang tertentu yang berusaha membuat chaos, Tuhan sadarkan mereka. Kami lepaskan damai sejahtera buat bangsa kami, buat negeri kami, buat semuanya. Dan lupa kami berdoa untuk semua gereja Tuhan, baik mereka yang masih mengadakan ibadah secara online maupun secara offline. Kau memberkati gerejamu Tuhan, supaya di saat-saat semacam ini gereja menemukan isi hati Allah. Allah mencurahkan isi hatinya kepada mereka, mereka menangkapnya, melakukannya di musim yang baru. Berkati seluruh gereja Tuhan ya, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami mengangkat hati dan kehidupan kami kepadamu. Sekali lagi kami berkomitmen Tuhan, kami akan terus menaruh percaya kami kepadamu, karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah melupakan dan melalaikan kami barang sedetik. Allah itu sekarang ada dan bersama dengan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa, kekuatan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Setiap